dari kelompok 8 pas 5. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daun fosfor. Daun fosfor adalah proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik lalu kembali lagi menjadi fosfat anorganik yang dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Daun fosfor juga dapat diartikan sebagai daun biogeokimia yang menggambarkan translokasi fosfat dalam tanah, air dan juga bahan organik hidup dan mati. Nah, fosfor dibagi menjadi dua. Yang pertama fosfat anorganik. Fosfat anorganik adalah fosfat yang terjadi di hewan, tumbuhan atau hidup. Sedangkan fosfat anorganik yang terjadi di air, tanah dan juga bebatuan. Nah, daun fosfor diawali dengan pelapukan fosfat dan dari batuan. Ini yang terjadi akibat cuaca dan iklim. Nah, cuaca dan iklim daun fosfor adalah curah hujan yang seiring berjalannya waktu menuruni batuan, dia mengalami pelapukan sehingga batuannya mengeluarkan ion fosfat dan mineral-mineral lainnya. Nah, fosfat anorganik ini nantinya akan didistribusikan di tanah ataupun air. Nah, nanti tumbuhan ini akan mengambil fosfat organiknya yang akan siap dikonsumsi oleh herbivora. Nah, setelah itu herbivora ini yang sudah memakan tumbuhan akan dimakan oleh karnivora. Nah, karnivora ini akan mengeluarkan kotorannya, yang kotoran hasil ekskresinya yang mengandung fosfat ini lalu akan diurai oleh dekomposisi oleh jamur atau mikroorganisme, lalu dia akan kembali lagi ke tanah. Nah, selanjutnya daun fosfor akan dilanjutkan dengan peran bakteri yang menghancurkan fosfat organik menjadi fosfat anorganik yang akan diserap tumbuhan. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh proses fosfat dalam tanah akan dilanjut oleh dengan proses pencucian atau mineralisasi yang nantinya akan larut ke dalam air dan mengalami pengendapan atau sedimentasi. Dia akan dibuat batuan barunya. Selanjutnya batuan baru ini akan diangkat. Nah, proses ini dinamakan pengangkatan geologis. Nah, contohnya yaitu adalah gunung hasil sedimentasi daun fosfor. Nah, untuk manfaat dan dampaknya. Manfaatnya pertama adalah fosfor dapat sebagai pembuatan pestisida, odol, deterjen, bahan peledak, korek api dan kembang api. Yang kedua sebagai bahan peragaan sinar katoda dan lampu fluoresen. Yang ketiga adalah sebagai proses dalam tubuh. Contohnya dalam metabolisme karbohidrat, asam nukleat, lemak. Yang keempat adalah sebagai unsur hara tumbuhan. Jadi dapat mempercepat pembelahan sel. Yang kelima sebagai sel protoplasma dan jaringan tubuh dan juga saraf. Yang keenam, itu adalah sebagai reaksi metabolisme yang dalam melepaskan energi dari makhluk hidup. Dan juga fosfor juga dapat dimanfaatkan karena dia berpengaruh secara biologis komponen nukleotida dan juga asam nukleat pembentuk DNA. DNA juga berpengaruh oleh fosfor karena dia dapat membersihkan menggunakan air dan juga menjaga korasi otak. Nah, yang terakhir adalah fosfor juga dapat dimanfaatkan sebagai agen penyangga yang menjaga homostatis basa di tubuh. Nah, untuk bahayanya yang pertama adalah di ekosistem laut, sinar matahari dan fosfor yang tinggi dapat menyebabkan perairan mengalami blooming alga. Blooming alga itu adalah ketika alga di perairan mengalami jumlah maksimal. Dan juga